Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Senin 24 Juli 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlook hari ini, jadi Dow Jones ditutup menguat 10 hari berturut-turut pada penghujung pekan lalu, yang merupakan rally terpanjang selama 6 tahun. Nah, pasar Asia Pasifik jatuh ke teritori negatif pada perdagangan Jumat karena para investor menimbang langkah-langkah stimulus Cina dan mencerna angka indeks harga konsumen Jepang untuk bulan Juni yang semakin memanas. Nah, adapun PPI Korea Selatan ini turun 0,2% secara year on year di bulan Juni, lebih rendah dari kenaikan 0,5% di bulan Mei dan merupakan bulan pertama sejak November 2020 di mana indeks tenggelam ke wilayah kontraksi. Nah, otoritas Cina meluncurkan rencana untuk membantu meningkatkan penjualan mobil dan elektronik demi menopang perekonomiannya yang lesu. Mengawali minggu ini, sederet data PMI untuk bulan Juli akan disajikan oleh Jepang, Prancis, Jerman, Eurozone, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian, menurut Gisdor Jumat lalu, nilai tukar rupiah berada di posisi 15.026 per USD atau melemah 35 poin. Kemudian ada Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang tidak termasuk investasi di sektor perbankan dan minyak serta gas meningkat 14,2% menjadi 186,3 triliun rupiah pada kuartal kedua 2023 yang merupakan laju pertumbuhan paling lambat dalam 1,5 tahun. Nah, posisi IHSG di penghujung pekan lalu merupakan yang paling definitif dalam 2 bulan terakhir, bertahan di atas level 6.800 dengan solid, menjaga swing bullish. Jangka pendek ini tetap intact dengan bergerak di atas platform MA10. Kami pun melihat uptrend harusnya masih bisa terjaga dengan target menuju level resisten kritikal di 6950 hingga 6970, namun apabila harus kembali uji support, maka gunakan area 6820 hingga 6800 dari MA10 sebagai support terdekat. Kemudian untuk most active stocks kemarin itu ada BMRI, ASII, BBCA, BBRI, Telkom, SMGR, Goto, Adaro, Boga, dan Care. Sementara untuk transaksi foreign tercatat net buy 3 miliar rupiah dengan top foreign buy-nya ada BMRI, KLBF, Cepin, ICBP, dan Aceh. Sementara top foreign sell-nya ada ASII, BBCA, Adaro, dan Telkom, serta Goto. Kemudian untuk company news, yang pertama ada dari Pewon, yang mana mencatatkan penurunan realisasi kinerja prapenjualan pada paruh pertama tahun ini. Realisasinya mencapai 660,4 miliar rupiah, yang mana turun 25% jika dibandingkan periode sebelumnya. Adapun targetnya di tahun 2023 ini sebesar 1,6 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada dari MTDL, membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 9,3 triliun rupiah dengan laba bersihnya mencapai 272,2 miliar sepanjang semester 1 2023. Nah, MTDL ini tercatat membukukan penurunan pendapatan sebesar 3,97%. Kemudian unit bisnis distribusi MTDL memberi kontribusi sebesar 6,9 triliun rupiah. Sementara unit bisnis solusi dan konsultasi mencatatkan pendapatan sebesar 2,9 triliun rupiah. Kemudian yang ketiga ada SMDR yang mana mengkonfirmasi penambahan 11 unit kapal baru sepanjang 2023 dengan total investasi sebesar 165 juta USD hingga 330 juta USD. Adapun sepanjang semester 1 2023 sebanyak 6 unit kapal telah diterima dan sisanya sebanyak 5 unit akan diterima pada semester 2 2023. Untuk domestic and global news, dari dalam negeri sendiri ada Menteri Investasi yang menyampaikan bahwa beberapa konglomerat ini bakal merealisasikan investasinya di IKN pada September 2023. Nah, beliau menyebut bahwa para konglomerat ini
realisasi investasinya akan ditandai dengan tahapan groundbreaking proyek di IKN. Kemudian dari global ada CPO atau harga minyak kelapa sawit di Bursa Malaysia Exchange pekan ini terpantau mencatatkan kinerja cemerlang. Nah, sepekan harganya menguat 2,67%, yang mana sudah 4 pekan beruntun CPO berakhir menguat. Sentimen yang mempengaruhi pergerakan pekan ini memang cukup beragam, ada dari sisi produksi, ekspor, perkiraan persediaan, dan kebijakan minyak nabati berbagai negara. Kabar terbaru yang mendorong kenaikan pun dipicu oleh penarikan Rusia dari kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang meningkatkan kekhawatiran atas pasokan minyak nabati dari wilayah tersebut. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Di hari Senin ini ada dari US mengenai Manufacturing PMI, Jerman mengenai PMI juga, kemudian ada Jepang yang sama-sama merilis data PMI. Kemudian untuk corporate calendar, hari Senin ini hanya ada RUPS dari emiten CSMI, LT, dan Jati, sementara tidak ada cum dividen. Untuk daily technical IHSG kami proyeksikan bullish atau konsolidasi hari ini dengan overview-nya menguji resisten level previous high-nya. Support terdekat di 6820 hingga 6800, resisten terdekatnya di 6.900 hingga 6.930. Kemudian untuk advice perdagangan hari ini buy atau beli secara bertahap. Rekomendasi saham yang pertama ada dari Goto, yang mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya di 119 hingga 120, kemudian stop loss di 110. Kemudian ada Tower, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target di kisaran 1130 hingga 1160, kemudian stop loss-nya di 1025. Kemudian ada Sido, rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, target terdekat di 735, kemudian stop loss-nya di 680. Kemudian ada ADMR, rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy, target terdekatnya di 1075, sementara stop loss-nya di 950. Adapun rekomendasi saham yang terakhir ada SCMA, yang mana rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan target terdekatnya yaitu di 177 dan stop loss-nya di 167. Oke, sekian mengenai paparan kali ini. Terima kasih.